Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriani, NIM 20376 GSD 0375, Fakultas Pendidikan Program Studi PGSD semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Inovasi Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung masuk lagi pada materi. Konsep dasar inovasi pendidikan terdapat 5 konsep dasar. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Yang ketiga, sasaran inovasi pendidikan. Yang keempat, masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi. Yang kelima, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Tegasnya, inovasi pendidikan adalah inovasi pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi yang baru atau discovery mengubah yang lama, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan. Secara lebih terperinci, maksud diadakan inovasi pendidikan adalah sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan, di mana tugas inovasi atau pembaharuan pendidikan yang utama adalah memecahkan masalah-masalah yang dijumpai dalam dunia pendidikan dengan cara inovatif. Sasaran inovasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama, guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lingkungan sosial masyarakat. Masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi. Yang pertama, perkembangan iptek. Yang kedua, pertambahan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kewenang selama ini. Yang kedua, bottom-up model. Bottom-up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah, serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan terdapat 5. Yang pertama, keuntungan relatif. Yang kedua, kompatibel. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, reliabilitas. Yang kelima, dapat diamati. Bentuk karakteristik inovasi pendidikan terdapat 6. Yang pertama, baru. Yang kedua, kualitatif. Yang ketiga, hal. Yang keempat, unsur kesenjangan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan. Keenam, tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan terdapat 2. Yang pertama, faktor yang ada di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Hubungan antara inovasi, modernisasi, dan teknologi. Yang pertama, inovasi, sesuatu yang baru. Yang kedua, modernisasi, lebih baik, lebih maju. Yang ketiga, teknologi. Proses inovasi pendidikan. Pengertian difusi. Difusi inovasi pendidikan adalah proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Proses inovasi pendidikan terdapat 4. Yang pertama, penemuan. Yang kedua, penyebaran. Yang ketiga, pengembangan. Yang keempat, penyerapan. Model-model inovasi pendidikan. Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Tahap proses keputusan inovasi terdapat 5. Yang pertama, tahap pengetahuan. Yang kedua, tahap rujukan. Yang ketiga, tahap keputusan.
Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Tipe-tipe keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Yang keempat, keputusan inovasi kontingensi. Strategi inovasi pendidikan. Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafruddin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Macam-macam strategi inovasi pendidikan terdapat 4. Yang pertama, strategi fasilitatif. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi persuasif. Yang keempat, strategi paksaan. Strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Strategi pendidikan. Strategi pendidikan digunakan untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif, yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, yang artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Kurikulum 2013. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum yang dirintis pada tahun 2006 yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Yang menjadi pembeda kurikulum 2013 dengan KTSP adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat ada 3. Yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat ada 4. Yang pertama, karakteristik pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Yang keempat, penilaian. Beberapa karakteristik lainnya ada 5. Yang pertama, kurikulum bersifat realistik. Yang kedua, menumbuhkan kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar luas pada siswa secara aktif dan inovatif. Yang keempat, membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang. Yang kelima, menyediakan sumber-sumber belajar yang berasal dari masyarakat.
Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu. Yang kedua, keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu. Model-model kurikulum terpadu ada 3. Yang pertama, keterhubungan. Yang kedua, laba-laba. Yang ketiga, keterpaduan. Prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Apa itu pembelajaran kuantum? Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Prinsip pembelajaran kuantum terdapat 5 prinsip. Yang pertama, segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Yang kelima, merayakan keberhasilan. Model pembelajaran kuantum terdapat 2 model. Yang pertama, peta konsep. Membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabang yang berupa kata-kata kunci dan gambar untuk menarik perhatiannya. Yang kedua, teknik memori terbagi atas 5. Yang pertama, melatih imajinasi. Yang kedua, teknik rantai kata. Yang ketiga, teknik pelesetan kata. Yang keempat, sistem pasak lokasi. Yang keenam, teknik akrostik. Inovasi pembelajaran kompetensi. Pengertian inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dari pengetahuan yang didapatkannya. Prinsip pembelajaran kompetensi terdapat 7 prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Yang kelima, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. Yang keenam, pembelajaran dilakukan dengan multi-strategi dan multimedia. Yang ketujuh, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Karakteristik pembelajaran kompetensi terdapat 7 karakteristik. Yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan. Yang kedua, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus. Yang ketiga, adanya suatu prosedur yang direncanakan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan. Yang ketujuh, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Pengelolaan pembelajaran kompetensi. Yang pertama, pengelolaan ruang belajar kelas. Yang kedua, pengelolaan siswa. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi. Yang keempat, pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Dan yang terakhir, sarana dan sumber belajar. Inovasi pembelajaran kontekstual. Pengertian dan konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. Kontekstual memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang, akan tetapi proses
berpengalaman dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran kontekstual. Ada beberapa tahapan dalam model pembelajaran kontekstual. Tahapan pembelajaran kontekstual meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap invitasi, yang kedua tahap eksplorasi, yang ketiga tahap penjelasan dan solusi. Inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Konsep dasar Internet. Internet adalah suatu jaringan informasi berbagai komputer yang terhubung dan berkomunikasi satu sama lain yang digunakan sebagai sumber dan media dari berbagai pengetahuan. Manfaat Internet. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, dapat mencari info sesuai keinginan. Yang keempat, sebagai sumber tambahan pelajaran yang belum dimengerti di sekolah. Model-model pembelajaran internet. Yang pertama, web course. Yang kedua, web content course. Yang ketiga, web event course. Pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu seperti halnya tatap muka biasa. Yang kedua, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa. Yang keempat, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Demikianlah akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Khairul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.